Prasidayana dengan nomor NPM 23130410771. Saya akan mempraktikkan keterampilan mengadakan variasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia materi puisi, yaitu sebagai berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Menurut keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Amin. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Vidya. Untuk anak-anak ibu, adakah yang sudah hadir? Sebelumnya sudah Ibu Marno, silakan. Sakit Bu, apa? Daging itu bukan ya Allah. Kalian udah jenguk Sumarno? Belum, Ibu, soalnya baru hari ini. Tadi malam dia bilang ke kita disuruh poliklas. Kita doakan semoga cepat sembuh ya. Kita mulai belajar pagi hari ini. Itu mau tanya nih, minggu lalu kita belajar tentang apa? Oh, yang buat miss. Iya, teman-teman. Anak yang sedang masih ingat ya? Iya, baik, pagi ini kita akan belajar tentang teks puisi. Siapa yang tahu tentang teks puisi? Saya. Coba kita lebih dahulu ya, tepuk tangan. Teks puisi adalah teks yang berisi tentang perasaan manusia, terus juga sesuatu yang dirasakan manusia yang dituangkan dalam media bahasa. Kalau dulu ya, jadi Asyifa sudah memahami tentang teks puisi ya ternyata. Ya. Baik, untuk memulai pembelajaran sebelumnya anak-anak ibu menonton video terlebih dahulu. Ini ada teman kalian dari kelas 8B yang sudah membacakan
puisi yang dibacakan oleh teman kalian dari kelas B. Jadi tujuan pembelajaran kita berbagi hari ini yang pertama mengetahui dan memahami tentang teks puisi, kemudian yang kedua mengetahui dan memahami komponen penting dalam puisi serta unsur kebahasaannya, kemudian memahami cara membaca puisi seperti tadi itu, kemudian mengetahui sumber ide dan langkah membuat puisi sehingga kalian nantinya bisa membuat teks puisi sederhana itu. Nah, jadi apa sih puisi itu? Puisi adalah bentuk karya sastra yang menggunakan bahasa imajinatif dan indah. Puisi berisi ungkapan perasaan dan pikiran secara estetik, memiliki struktur dan unsur pembangun tersendiri dan disajikan secara lisan atau tulisan. Siapa di sini yang pernah membuat puisi? Asyifa Bu. Saya maksudnya mencurahkan imajinasinya, kemudian bahasanya indah. Kan Asyifa? Iya Bu. Lalu di sini ada komponen penting dalam puisi. Untuk ya, untuk membacakan yang satu komponen penting dalam puisi. Satu, suasana refleksi psikologis yang ditimbulkan. Dua, tema atau gagasan pokok isi teks puisi. Ketiga, makna atau pesan yang ingin disampaikan penyanyi. Betul sekali. Jadi komponennya itu ada tiga. Jadi yang pertama ada suasana atau efek yang ditimbulkan. Jadi ini adalah suasana dari perasaan ataupun rasa yang kalian rasakan dari puisi tersebut. Kemudian yang kedua ada tema atau gagasan pokok puisi teks puisi. Nah, pastinya kalau kalian membuat puisi ini temanya ditulis misalnya tentang ibu ya kemerdekaan ya Bu dan tentang perjuangan, nah ibu lagi betul sekali. Kemudian yang ketiga ada makna atau pesan yang ingin disampaikan penyanyi. Jadi puisi ini dibuat bukan cuma kayak kata-kata terus dibaca udah. Jadi puisi ini memiliki makna atau pesan yang ingin disampaikan. Selanjutnya ada unsur kebahasaan puisi. Unsur kebahasaan puisi ini yang pertama ada diksi. Nah, diksi ini adalah pilihan kata yang tepat dan indah. Jadi di dalam puisi itu tadi kan kata-katanya indah, kemudian pastinya sesuai dengan betul sekali. Kemudian yang selanjutnya ada imaji dan kata konkret. Nah, imaji dan kata konkret ini kata yang digunakan untuk menciptakan gambaran yang hidup dan mendetail. Jadi di imaji dan kata konkret ini bisa menggambarkan lima indera kita. Dan di sini kita bisa merasakan apa yang dituliskan atau disampaikan oleh penyanyi. Nah, yang terakhir yaitu ada rima. Rima adalah pola pengulangan bunyi atau suara yang terjadi di akhir baris-baris dalam puisi. Nah, rima ini biasanya pengulangan kata ataupun suku kata di akhir katanya. Misalnya, aku ingin mencintaimu. Kemudian kamu adalah impian-impianku. Jadi ada dengan begitu. Jadi hasilnya sudah siap membuat puisi ya. Siap Bu. Sudah siap. Selanjutnya ada cara membaca puisi yang baik seperti yang sudah kita lakukan tadi di awal, yaitu yang pertama ada perhatikan vokal. Jadi vokalnya ini harus diperhatikan, EO-nya, kemudian pengucapannya itu harus jelas agar pendengar ataupun yang menyimak ini bisa jelas betul sekali. Kemudian yang
mungkin bahagia ataupun sedang merasa bahagia. Terus terharu ya Bu ya, sekali terharu bisa. Kemudian yang kelima, menggunakan diksi yang kritis. Agar puisi-puisi kita ini menarik, jadi gunakan diksi yang kritis seperti metafor, sengaja, betul sekali. Kemudian yang keenam, nah ini tadi ada menggunakan majas yang menuju bangun imajis, tadi imajis penglihatan, kebenaran seperti itu. Kemudian yang kedelapan, perhatikan rima dan irama. Dan yang kesembilan, tulis bait dan lain dengan rapi. Dan yang terakhir, baca ulang dan revisi. Ini adalah tahap kalian awalnya hanya menulis saja nih, jangan lihat mana yang salah, mana yang harus diganti, mana yang harus dihilangkan. Di tahap terakhir ini kalian membaca ulang dan merevisi kalian. Seperti mengevaluasi dia, Bu. Iya, benar sekali. Nah, ini adalah contoh puisi. Untuk Vidya, ini tolong bacakan puisinya. Senja yang gugur, di balik daun senja yang gugur, kutitip rindu pada desir angin. Langit menua dalam warna sendiri, kau masih absen dari pandang mata. Nah, dari video ini mana diksinya nih atau kata-kata yang kritis, kata-kata yang indahnya? Di sini, Bu. Desir angin ya, betul. Warna seduh juga, absen dari pandang mata. Jadi paham ya kata-kata kritisnya itu dia mana, betul. Nah selanjutnya ibu mau tanya nih yang rimanya ataupun yang kata-kata konkretnya yang menggambarkan 5 indera itu tadi ada yang mana? Oh, yang bagian dia merasakan tubuh desir angin, dia merasakan sama tubuh lagi Ya betul sekali. Terus pandangan aku langsung ke dalam indera penglihatan. Pintar sekali anak-anak itu. Ya, Jadi betul. Beri aplaus untuk kita semua. Merasa ibu sudah sangat pintar dan sangat memahami materi tentang puisi ini. Jadi ibu ingin anak-anak itu membuat sebuah puisi minimal seperti inilah, ada Kak Maris. baik ibu, baik ibu siap. Dikumpul nanti di akhir pembelajaran akan ibu baik bu, makasih bu. Terima kasih ya ibu. Ibu beri waktu 5 menit untuk kalian membuat puisi. Tentang ini bu, apa keterbatasan
mimpi yang diterjemahkan oleh Mustafa. Kami mengerjakan tugas rumah dari sisa lembar pabrik ayah kami. Mengiris dan memecah bintang kami yang tak mampu kami urut sendiri. Kami duduk di sekolah yang rindu akan atapnya. Kami seperti kipas angin tanpa saklar. Kami seperti jalan berlubang yang ditambal dan diperbaiki. Kau tahu siapa kami? Kami adalah anak-anak warisan leluhur bangsa. Kami adalah anak-anak yang akan menjadi permata. Dan barangkali kami adalah asa yang tak sempat dilambangkan dunia. Puisi dan dia menyampaikannya. Jadi tadi bagaimana puisinya Asyifa menurut Vidya? Menurut saya, puisinya itu sangat bagus. Bisa menggunakan kata-kata pada semacam yang bagus, menggunakan rima yang bagus dan kata-kata yang indah. Masya Allah, hebat anak-anak ibu. Ibu rasa anak-anak itu sudah sangat memahami tentang teks puisi. Jadi adalah yang ingin bertanya, cukup ibu. Paham semua ya ibu. Nah baik. Jadi untuk menutup pembelajaran kita ada contoh di sini untuk tugas kalian di rumah. Baik, saya sudah tahu itu gambar siapa? Saya tidak ada Jadi lagi bagus sekali itu ada Khairul Anwar. Nah Khairul Anwar ini memiliki banyak sekali puisi-puisi yang sudah ditulisnya. Beberapa contoh judulnya yaitu ada puisi Aku, ada Perawan Bekasi, Diponegoro, Sia-sia, Saja Putih, Merdeka, Sendiri, Penghidupan, Lisan dan Cinta. Nah, pastinya puisi-puisinya ini sangat puitis dan bermakna dan memiliki rima yang sangat indah. Yaitu, nah jadi untuk tugas kalian di rumah, ibu ingin kalian membuat infografis yang di dalamnya ini ada foto sastrawan yang kalian ketahui ataupun nanti kalian cari di internet, lalu tuliskan ataupun dilakukan betul dia ini siapa, lalu kalian kalian sambungkan yang kalian seperti apa judulnya itu, kalian sebutkan sebanyak-banyaknya, kalian sebutkan berapapun judulnya dari sastrawan yang kalian pilih. dan ibu. Minggu depan pertemuan selanjutnya ibu ingin tugasnya ini dipilih lalu ditempel di mandi depan kelas kita. Baik ibu. Jadi akan orang-orang itu melihat karya kalian. Baik ibu. Nah, jadi simpulannya, adakah yang ingin menyimpulkan satu orang tentang puisi? Saya ibu. Baik, dia disilakan. Jadi puisi itu bukan hanya sekedar rangkaian kata, tetapi perasaan dan pesan yang dititipkan melalui keindahan bahasa. Nah, mari kita pahami, tulis dan hidupkan puisi dengan sepenuh hati. Terima kasih Vidya. Jadi mari kita pahami, tulis dan hidupkan puisi ini dengan sepenuh hati. Betul sekali. Terima kasih anak-anak ibu yang sudah mendengarkan penjelasan ibu. Untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa untuk menutupnya. Untuk tuanya, Vidya, silakan untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa mulai. Bismillah. Doa selesai. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Ibu Akini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Fidyadi Nazarani dengan nomor MPM 231304109 sebagai observer lisan dari nama calon guru Anissa Rosida Yana dengan MPM 231304171 dengan topik teks puisi tanggal 22 Oktober 2025 kelas 8 semester 2. Variasi dalam gaya mengajar guru. 1. Suara. Guru memberikan variasi dalam nada, suara, volume, suara, kecepatan berbicara baik. Lalu 2. Mimik dan gerak. Guru mengadakan perubahan mimik dan gerak tangan dan badan untuk memperjelas penyajiannya baik. Lalu 3. Kesenyapan. Guru dengan sengaja memberikan waktu senyap atau hening dalam pembicaraannya baik. Dan 4. Kontak pandang. Guru melayangkan kontak pandang dan melakukan kontak pandang dengan siswanya baik. Lalu yang keenam, memusatkan. Guru memberikan tekanan pada butir-butir yang penting dari penyajiannya dengan menggunakan bahasa lisan seperti dengan baik-baik, perhatikan ini, dan lain-lain, dan isyarat yang cocok seperti mengangkat tangan atau menunjukkan dengan jari baik. Lalu variasi penggunaan media dan alat bantu pengajaran. 7. Variasi visual. Guru menggunakan alat bantu yang dapat dilihat seperti menulis di papan tulis, menunjukkan gambar atau benda dan sebagainya baik. Lalu 8. Variasi aural. Guru menggunakan berbagai suara langsung atau rekaman dalam pengajarannya baik. Yang ke-9, variasi alat bantu yang dapat dipegang dan dimanipulasi. Guru memberikan kesempatan kepada siswa memegang atau memanipulasi benda-benda dan alat bantu pengajarannya baik. Dan yang selanjutnya, variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. Yang ke-10, guru memperkenalkan perubahan pola dalam interaksi antara guru dengan siswa dan juga menganeka-ragamkan kegiatan belajar siswa yang terlibat baik. Baik, cukup sekian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.